Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 1993140026, kelas manajemen A, angkatan 2019 di Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peramalan permintaan. Peramalan atau forecasting yaitu seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Tujuan peramalan ekonomi yaitu untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Karakteristik peramalan yang baik ada 3. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam suatu pembuatan adalah tergantung dari jumlah item diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Langkah melakukan peramalan ekonomi ada 3. Yang pertama, melakukan peramalan ekonomi makro tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, membuat peramalan ekonomi mikro tentang permintaan dan penjualan dari industri dan perusahaan. Yang ketiga, menentukan teknik peramalan kualitatif dan kuantitatif. Metode-metode peramalan permintaan. Yang pertama, peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Adapun jenis peramalan kuantitatif meliputi yang pertama, time series, yang kedua, metode trend least square, yang ketiga, metode kausal. Yang kedua, peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Adapun jenis peramalan kualitatif meliputi yang pertama, teknik survei, yang kedua, jajak pendapat, dan yang ketiga, metode Delphi. Kriteria penentuan metode peramalan ada 6. Yang pertama, biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaannya. Yang kedua, jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, periode waktu peramalan. Yang keempat, tingkat akurasi yang dikehendaki. Yang kelima, kualitas dan ketersediaan data, dan yang keenam, tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Adapun yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan ada 7. Yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, kecenderungan pasar. Yang keempat, siklus hidup produk. Yang kelima, tindakan pemerintah. Yang keenam, gaya dan mode. Dan yang ketujuh, perubahan permintaan.